Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal fenomena meningkatnya kesadaran terhadap produk halal atau fenomena pasar halal yang semakin meningkat di Indonesia, dan kaitannya dengan peningkatan kesadaran terkait simbolisme agama. Bagaimana simbol-simbol agama itu pada hari-hari belakangan ini semakin semarak di ruang-ruang publik kita. Sahabat-sahabat sekalian, fenomena label halal yang sedang booming di Indonesia kira-kira sejak 1 dekade terakhir ini sebenarnya adalah fenomena masyarakat urban, fenomena masyarakat kelas menengah kota yang beragama Islam, yang pada dasarnya secara ekonomi mengalami peningkatan. Kelas masyarakat ini umumnya didominasi oleh kelas menengah terdidik yang sejak beberapa waktu terakhir ini mengalami apa yang disebut sebagai tren keberagamaan yang simbolis. Agama yang nampak di ruang-ruang publik kita yang direpresentasi oleh kelas menengah ini, itu adalah agama yang tidak bisa lagi dipisahkan dengan produk-produk atau barang-barang yang mereka gunakan. Nah, ini juga fenomena misalnya yang terjadi di kalangan selebriti, di kalangan artis-artis yang berhijrah, yang akhirnya sangat aktif sekali bergiat dalam isu-isu atau dalam aktivitas-aktivitas yang terkait dengan agama, atau dalam hal ini Islam. Artis-artis yang sedang semangat-semangatnya untuk mempelajari Islam, dan tentu hal itu diikuti oleh semangat untuk mencitrakan diri sebagai orang-orang yang memang sedang berusaha atau sedang belajar untuk mengamalkan ajaran Islam itu secara kafah. Nah, makanya salah satunya ditunjukkan dengan menggunakan produk-produk yang melekat di di tubuh mereka itu sebagai produk-produk yang halal, sebagai produk-produk yang islami, ya, dalam tanda kutip. Nah, sehingga Islam itu sebagai sebuah agama yang dianut itu akhirnya tampil lewat berbagai simbol-simbol yang mereka gunakan itu. Dan kita tahu sendiri pengaruh produk yang dijajakan oleh para selebritas-selebritas kita yang berjubel lewat iklan-iklan itu yang sehari-hari kita konsumsi, itu kan pasti mempengaruhi pola pikir kita terhadap produk-produk yang bisa jadi dekat dengan kehidupan sehari-hari kita itu juga. Nah, itu juga yang akhirnya mempengaruhi kelas masyarakat menengah di kota-kota yang mayoritas adalah Muslim. Nah, sedangkan fenomena itu saya kira itu tidak terjadi di masyarakat di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat-pusat pembangunan kota. Tetapi yang penting dipahami bahwa di era media sosial sekarang ini itu tidak bisa lagi dipisahkan jarak geografis itu atau perbedaan wilayah geografis itu tidak bisa lagi dijadikan sebagai satu tembok yang memisahkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Hanya saja bahwa ini memang menjadi satu fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat urban, masyarakat muslim kota.
Sahabat-sahabat sekalian, yang penting dipahami dari fenomena halal boom atau fenomena semakin meningkatnya kesadaran soal produk halal ini adalah sebenarnya dibalik itu semua apa motif yang paling utama. Jika motifnya memang adalah peningkatan kesadaran untuk mengamalkan syariat atau mengamalkan ajaran Islam secara lebih totalitas, nah, itu positif itu. Dalam kerangka normatif tentu hal itu harus diapresiasi sebagai satu bentuk sebagai satu bentuk kesadaran orang-orang Muslim dalam mengamalkan ajaran agamanya secara lebih totalitas. Tetapi pada sisi yang lain, jika hal itu berkembang dalam bentuk-bentuknya yang cenderung semata-mata simbolistik, mengandalkan simbol-simbol, kemudian mengandalkan label tanpa memperhatikan hal-hal yang lebih esensial, yang lebih mendasar dari syariat itu sendiri, itu adalah sesuatu yang saya pikir harus dipikirkan kembali. Apakah kesadaran itu muncul karena kesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam yang tentu tidak hanya sekedar simbolistik itu, atau memang dimotori oleh satu kesadaran, yaitu kesadaran ekonomi. Ya, kenapa? Karena bisa jadi produk halal yang sedang berkembang ini, dan saya pikir ada hal yang menggelitik juga ketika misalnya produk halal itu berkembang ke produk-produk yang sebenarnya tidak memiliki signifikansi itu untuk mendapatkan label halal, seperti kulkas, seperti jilbab, atau barang-barang yang non makanan atau minuman. Itu sebenarnya aneh juga. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam misalnya kaidah fikih al-aslu fil asya'i libaha, segala sesuatu non ritual yang ada dalam agama ini pada hakikatnya semuanya boleh, semuanya halal, kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya. Nah, sehingga produk seperti kulkas, seperti hijab, seperti sepatu, sendal misalnya, ketika diberi label halal, sebenarnya motivasinya itu apa? Jika motivasinya adalah motivasi soal meningkatkan kesadaran soal beragama secara kafah, nah sebenarnya kan tidak memiliki relevansi. Mengapa? Karena yang penting dari syariat itu adalah semangatnya halal itu apa sebenarnya. Ya, jangan sampai sebenarnya justru dia akan akan mengarah kepada pola kehidupan kaum muslim yang semakin konsumtif. Jadi berkembangnya produk-produk halal itu bisa jadi untuk meningkatkan tingkat konsumsi kelas masyarakat muslim kota ini. Jadi semakin berkembang produk halal, semakin tinggi pula tingkat konsumsi mereka. Dan konsumsi yang dilakukan boleh jadi pula tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan atau asas fungsi yang ada pada produk-produk itu. Mereka membeli produk itu bukan membeli asas gunanya, bukan membeli kegunaan atau fungsi dari barang-barang atau benda-benda itu, tetapi yang dibeli adalah tanda-tanda atau simbol-simbol yang melekat pada benda itu yang menunjukkan kelas atau status sosial. Jadi dia membeli bukan kegunaan produknya, bukan kegunaan yang melekat pada benda itu, tetapi yang dibeli adalah tanda atau simbol tentang sebuah kelas atau status sosial yang melekat pada benda itu, yang sebenarnya hal itu merupakan bagian dari pola kapitalisme lanjut. Bagaimana masyarakat di era modern ini tidak lagi mengkonsumsi barang atau benda semata-mata, tetapi yang dikonsumsi juga itu adalah simbol-simbol, yang simbol-simbol itu juga itu sangat berpengaruh terhadap fenomena atau perilaku konsumsi masyarakat. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, meningkatnya
pola konsumsi yang bisa jadi karena didorong oleh semangat untuk melakukan labelisasi halal terhadap berbagai barang dan produk itu juga harus disadari bertentangan dengan salah satu prinsip dasar dari ajaran agama kita, yang spiritnya itu bisa kita temukan dalam ritualitas puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Apa semangat puasa itu? Salah satu semangat puasa itu secara dasar kan puasa itu adalah imsak. Puasa itu adalah menahan. Apa yang ditahan? Di dalam konteks konsumsi, yang harus kita tahan adalah pola konsumsi kita. Bahkan di dalam puasa itu, sesuatu yang halal yang boleh kita lakukan di hari-hari lainnya itu diharamkan di bulan puasa. Untuk apa? Untuk melatih kita supaya tidak memiliki perilaku konsumsi yang berlebihan, yang melampaui batas. Memiliki perilaku konsumsi yang tidak mengindahkan atau tidak lagi misalnya mempertimbangkan kegunaan atau asas fungsi, atau tidak lagi misalnya mengindahkan sebenarnya sejauh mana kebutuhan kita terhadap benda atau barang yang menjadi objek konsumsi itu. Nah, itu salah satu spirit puasa. Bagaimana kita bisa menahan diri, mengendalikan diri kita, mengontrol kecenderungan-kecenderungan alamiah kita untuk tidak keluar melampaui batas. Karena salah satu dasar ajaran agama itu kita dilarang untuk melampaui batas. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, pola konsumsi yang yang ada pada masyarakat kita sebagai masyarakat komunal, masyarakat kolektif, itu adalah pola konsumsi yang sangat mempertimbangkan faktor-faktor sosial dalam pola konsumsinya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melihat perkembangan produk halal itu yang menawarkan satu gengsi sosial ketika orang membelinya, orang mengkonsumsinya, justru meningkatkan pola individualisme, dan itu berkembang di tengah-tengah masyarakat, berarti juga tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Mengapa? Karena ajaran agama kita itu sebenarnya sangat menekankan pada aspek-aspek komunalitas, sosial. Bagaimana kita punya empati, punya rasa solidaritas terhadap saudara muslim kita yang lain. Pola komunikasi itu kan kita bisa lihat dalam berbagai ragam tradisi-tradisi yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Pola konsumsi yang menekankan pada komunalitas, di acara-acara syukuran, kemudian di acara-acara keagamaan, di mana masyarakat hadir secara kolektif untuk menikmati atau untuk mengkonsumsi hidangan-hidangan yang disediakan di acara-acara tersebut. Itu menjadi satu cerminan bahwa sebenarnya pola konsumsi yang ada pada masyarakat kita adalah pola konsumsi yang sangat menekankan pada aspek sosial dan aspek komunalitas itu. Nah, sedangkan apabila misalnya fenomena halal produk itu yang berkembang justru meningkatkan semangat individualisme, semangat orang per orang, individu untuk menunjukkan gengsi sosialnya dan untuk saling menaklukkan satu sama lain atas nama gengsi sosial itu, agar menjadi orang yang merasa memiliki kelas yang lebih tinggi dari yang lainnya, berarti itu semangat itu sudah bertentangan dengan ajaran agama yang sangat menekankan pada solidaritas itu. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan fenomena menguatnya produk halal dan simbolisme agama itu. Nanti kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.